Assalamualaikum and hi, welcome to this channel. Jadi sebelum sharingnya dimulai, aku mau kasih tahu kalian bahwa channel Millennials Dev sudah buka membership, yaitu dengan 10.000 kalian udah jadi komentar prioritas. Jadi kalian ada yang kalian ingin tanyakan, aku akan membalasnya secepat mungkin. Dan yang kedua, kalau kalian ingin shortcut dari setiap video yang aku buat, kalian bisa bergabung dengan 50.000 aja. Jadi kalian bisa mengakses semua shortcut dari semua videoku. Dan yang ketiga, ada request video membuat aplikasi seperti apa, tapi maksimal seperti kerut sederhana saja karena masih memungkinkan untuk dibuatkan video. Jadi jangan lupa bergabung dengan membership channel ini dan nikmatin banyak keuntungannya. So ya, next ke sharing session. Hai guys, welcome back to channel. Jadi di video kali ini aku akan sharing lagi itu tentang cara membuat game Dino Runner. Mungkin kita udah sering main game ini ketika nggak ada internet kita di Chrome. Tapi di sini gamenya sebuat sedikit berbeda. Gamenya nanti akan seperti ini. Nanti dinonya kita ubah, obstacle-nya juga kita ubah. Jadi gamenya kayak gini. Ini dino saya nih. Nah, jadi obstacle-nya ada Nailong si dino kuning dan ini si dino stiker WA yang pakai skateboard. Jadi gamenya kayak gini. You can jump the obstacle dan obstacle-nya akan muncul secara acak. Kalian bisa lihat ada di atas, di bawah. Dan setiap ngelewatin 500 core, kecepatannya itu akan bertambah. You can see, wait, tunggu di 1000 ya. Nah, ini dia semakin cepat. Aduh, mati lagi. Dan ada tulisan game over. Kita coba restart. Oke, kita coba mainin sampai yang secepat yang saya bisa. Well, what the hell? Wait. So, susah pakai ini. Oke, let's play in my phone. What the heck? Oke, let's play. Cepat yang saya bisa ya. Itu high score-nya udah 4.700. Ini jadi setiap ngelewatin 500 score dia akan semakin cepat. Oke, we play. Oke, 1000 dia makin cepat. Oke, makin cepat di 1500. Ini 2000 makin cepat. Oke, ya segitu dong deh. Oke, kayak gitu gamenya. Dan bagaimana cara membuatnya? Let's make it, guys. Kita buka dulu Android Studio kita. Pilih new project, pilih yang new empty views activity, pilih next. Di sini misalkan kita buat my dino runner kayak gitu. Bebas nama projectnya, mau kalian aja. Nah, kalau udah tinggal kita finish. Dan kita tunggu Gradle-nya sinkron. Oke. Nah, di sini Gradle-nya udah sinkron. Seperti biasa kita buka-buka ininya dulu. Nah, di sini yang ada beberapa hal yang perlu kalian siapin, yaitu yang pertama, saya copy semua dulu deh. Untuk variable-nya sendiri yang perlu kita siapin tuh ada background langit, kemudian dinonya. Pastikan dinonya itu PNG dan ini untuk hitbox-nya kalian kecilin sebisa mungkin ininya nanti. Terus ada obstacle-nya ini. Untuk obstacle-nya ada si Nailong, si dino kuning. Dan untuk tanahnya ini. Oke, itu yang perlu kalian siapkan. Inti usahakan semuanya di PNG kecuali bagian langitnya. Dan apalagi yang perlu kalian siapkan? Yang perlu kalian siapkan tuh nih, press klik kanan atau kita perlu nyiapin audionya. Pilih Android Resource, pilih yang RAW. Nah, di sini saya udah siapin dua musik, yaitu untuk bagian musiknya dan ketika jamnya, ketika layarnya ditekan gitu. Jadi dia akan loncat. Kayak gitu. Dan gamenya tadi kita buat dalam posisi landscape,
bukan portrait. Oke. Nah, kalau kalian udah punya bahan-bahannya ini, baru deh kita mulai buat. Yang pertama, kalian harus buat Java class untuk dinonya dulu. Ini biarin aja dulu, band activity-nya biarin aja dulu nih, biarin aja dulu. Oke, biarin aja dulu. Nah, di Dino kita akan buat nih, kita inisialisasikan dulu beberapa hal. Yang pertama ini bitmap, kemudian variable x, y, dan velocity y dengan tipe data plot. Nih, final plot untuk gravity-nya, dan ini untuk jump power-nya plot, dan ini untuk plot ground-nya. Setelah itu kita akan membuat sebuah konstruktor. Nah, ini public dino, konteks, kemudian ada display matrix, dm sama dengan content, get resource, get display matrix. Untuk screen width-nya nggak usah kita pakai screen height-nya aja, ini dm, karena kita akan membuat dia secara horizontal. Dan kemudian bitmap sama dengan bitmap factory resource, konteks, get resource, r drawable, kita set dinonya di sini. Untuk integer ukuran dinonya kita set di sini, dino size sama dengan screen height bagi 6. Jadi itu per 6-nya dari screen tinggi layarnya, oke. Kemudian bitmap sama dengan create scale bitmap dino size sama dengan true, x-nya 100, ground y-nya screen height min dino size min screen height dibagi 12, kemudian y-nya sama dengan ground y. Lalu kita buat lagi di bawahnya metode untuk update, yaitu metode untuk update nih y plus kecepatannya dan gravity-nya. If y lebih besar dari ground y sama dengan ground y, velocity-nya 0. Kalian tahu lah velocity itu kecepatan. Ini jump. Kemudian kita bikin method jump. Ini method jump-nya cuma ada kondisi di mana if y sama dengan ground y, velocity y sama dengan jump power. Kemudian kita buat lagi metode untuk reset. Ini untuk metode resetnya y sama dengan ground y, velocity y sama dengan 0. Kemudian kita buat lagi metode untuk get bitmap-nya, ini bitmap. Kemudian kita buat lagi metode untuk get x-nya dan untuk get y-nya. Nah, kalau udah kita buat kelas untuk dinonya, baru kita buat untuk game view-nya. Ini game view. Nah, di game view ini kita perlu inisiasikan beberapa hal, tapi sebelum itu kita extend dulu ke kelas lain, ke kelas surface view. Kemudian kita implement runnable. Ini kalau merah klik kanan, show konteks, implement method. Oke. Kalau masih merah lagi, buat semuanya. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, baru deh kita mulai inisialisasikan satu-satu. Kita ini ada banyak hal yang akan diinisialisasikan di sini. Ini variabelnya. Jadi ada treat, kita bikin dulu inisialisasikan treat boolean is playing, pos dino, kita ambil dari kelas dino, kita bikin variabel dino. Kemudian bitmap untuk obstacle, bitmap untuk background, bitmap untuk tanah. Kemudian obstacle x dan obstacle y. Kemudian obstacle speed-nya, ini kecepatan awalnya. Ini set aja 14 atau 15. Base x-nya sama dengan 0, tanah x-nya 0. Terus kita set paint, kemudian surface holder, core, media player-nya untuk BG musik, sound poll-nya untuk jam sound-nya nanti, jam sound ID, is game over, false, game start false, restart button, context, high score. Ini untuk nyimpan high score, dan ini untuk random nanti obstacle-nya. Nah, kalau udah, baru deh ini yang di dalam sini kita tambahin. Ini this konteks sama dengan konteks. Kemudian kita I need game. Di bawahnya juga kita buat seperti itu di bawah sini. Kita buat seperti itu. Kemudian okay, let's see. Nah,
yang kita pakai dari yang kita impor tadi hanya dua, yang di atas dua ini, yang di bawah ini nggak kita pakai. Oke, kayak gitu. Nah, kalau udah, oke, wait, still error run. Oh, run-nya hapus, sorry. Nah, kalau udah kita bikin metode untuk init game-nya. Nah, untuk codingan init game-nya seperti ini. Ini codingan untuk init game-nya. Jadi, private void init game, tutup kurung buka kurung. Ini Dino sama dengan new Dino. Kita import kelas Dino tadi. New Dino kontak kayak gitu. Kemudian kita pakai display matrix, dm sama dengan get resource get matrix. Kemudian kita init untuk screen lebar dan screen tingginya. Dan kita set backgroundnya, ini background langit. Kemudian kita set backgroundnya ke bitmap. Ini kita set oke, ini untuk codingannya. Kemudian obstacle bitmap story kita ambil. Kemudian ini ukuran obstacle-nya. Ini untuk di set obstacle-nya nanti ke kampas. Ini untuk tanahnya ambil juga, ini untuk set ke kampas nanti. Nah, ini untuk atur posisi obstacle secara horizontal sejajar Dino, vertikal acak di atas Dino. Jadi obstacle X sama dengan screen win dibagi 2F, kolon min Y, Dino get Y, min Dino get bitmap get height plus 100, max X-nya Dino ini, terus obstacle Y, mat.max, buka kurung, 0, min Y plus random next plot dibagi max Y min Y, tutup kurung turun, titik koma. Kemudian get holder, paint, obstacle speednya, ini reset kecepatannya awalnya. Kalian bisa ubah aja, samain kayak di atas. Tapi sini saya mau set kecepatan awalnya 15, sedangkan di atas tadi 14. Ya udahlah, kita samain. Nah, kalau udah ini bagi musiknya untuk media player di create, kemudian musiknya kita buat looping dan musiknya auto start. Kemudian audio tributnya ini untuk, dan sound pool-nya ini, dan jam sound-nya ini raw jam sound di raw. Terus prep ini untuk nyimpan high score-nya, dan ini untuk invalidate-nya untuk tampilkan tampilan awal. Itu untuk tampilan awalnya. Dan kita mulai lagi untuk membuat ini. Salah. Buat lagi metode untuk set restart button. Nih untuk restart button. Kita mulai untuk button-buttonnya seperti restart, mulai game. Nih. Untuk start gamenya kayak gini. If tidak, ini logika terbalik. If game tidak game startnya kita buat post, berarti dia akan bernilai true. Maka game startnya sama dengan true, is playing true, treat new treat di start. Terus untuk restart gamenya kayak gini. Restart game is playing true, is game over false, game start true, skornya kita reset ke 0, dinonya kita reset, ini kita mulai lagi dengan edit game, kemudian treat, new treat, panggil lagi ke class treat. Nah, di dalam run ini adalah tempat untuk memulai gamenya. Dan isi codingan run-nya kayak gini. Nah, ini if, ini kita buat dulu while, perulangan while. Selama kondisi ini terpenuhi, maka dia akan jalanin yang dalamnya gitu. While game started dan is playing, tidak holder get supervised continue. Ntar biar codingannya kelihatan semua, kita geser sedikit. Oke. Nah, ini kanvas, kita buat kanvas baru. Ini untuk buat backgroundnya bergerak. Wait. Aduh. Oke, itu untuk buat backgroundnya bergerak. Kemudian ini untuk buat tanahnya bergerak. Nih. You can pause this video, guys. Tuh. Kemudian ini untuk Dino update dan gambarnya. Ini Dino update, ini untuk gambarnya. Ini untuk obstacle-nya bergerak. Terus kanvas, dan ini untuk skor, untuk tampilan skor.
Ini untuk deteksi tabrakan. Nah, ini untuk nih displaying pulse score build score. Nah, ini untuk kalau nggak salah hitbox. Ini kemudian holder unlock compass and pause. Terus di bawahnya kita bagi musik stop, bagi musik release, dan solve control release. Dan baru kita buat lagi metode di bawah sini, di bawah metode yang di bawah run. Nah, ini on touch event maksudnya. Ini cara buatnya tinggal kalian ketik aja on touch. Nih on touch event. Ini karena udah saya buat jadinya nggak muncul ya. Intinya kalau kalian mau coding manual juga bisa ini. Bikin override terus public boolean on touch event, ininya panggil class motion event, kasih nama variabelnya event. Kemudian dalamnya if event get action sama dengan motion, action done, dan game is over, berarti ini logika terbalik. Ingat ada ini adalah logika terbalik. Dino jumps. Jadi setiap ini layarnya ditekan, maka Dino akan ngejump dan mengeluarkan suara. Kayak gitu. Terus kita buat lagi di bawahnya ini untuk on draw, untuk kampasnya. Kita buat lagi untuk draw initial scan. Nah, ini untuk codingan draw initial scan-nya. Kita buat background, tanah, dino, obstacle. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini. On detect from window. Tuh. Ini untuk yang codingan terakhirnya. Nah, kalau udah buat dua ini, dino sama game view-nya, baru kita ke main activity. Di main activity kita ke mainActivity.xml. Nah, di sini kita akan ngebuat tampilannya. Ini kita bisa pakai relatif dulu. Terus ini kita bisa ubah jadi ini bisa dihapus semua. Oke, ini biarin. Ini ID-nya kita nggak perlu. Oke, ininya juga biarin. Kita kasih background yang udah kita siapin, bagi langit. Ini backgroundnya biarin aja kayak gini, nggak apa-apa. Atau kalau kalian mau lihat dalam ini, nah dia jadi kayak gini tuh. Oke. Nah, di sini kita import game view yang udah kita buat tadi di sini. com.millennials game view match parent. Jadi dia akan kayak gini. Akan jadi surface view gitu. Dan tinggal kita tambahin button untuk start button, wrap content. Ini dia gede bet ya. Ini ID start button. Kita kasih teks. Nih kita kasih teks mulai game. Terus kita buat dia center in horizontal terus layout marginnya nih, layout margin 100 dp. Terus top nih terus align parent topnya terus text size-nya 18 nih, 18 sp, dan paddingnya 16 dp. Oh, pantes gede guys, ini wrap. Jadi dia akan di sini, akan berada di tuh. Oke. Kalian mau buat di tengah juga nggak apa-apa, tinggal hapus ininya aja. Terus kalian tinggal buat gini, parent center in parent true. Dia akan otomatis berada di tengah gitu. Nah, kalau udah, kita buat juga untuk button restartnya. Button restartnya sama kayak gini. Ini kita ganti jadi restart button. Ini jadi restart game. Nah, ini kita buat dia berada di, biar nggak kehalang itu nanti, atau biarin aja di tengah.
Enggak deng, saya mau buat dia sedikit ke bawah, horizontal, horizontal terus visibility-nya gone, nanti itu edit parent bottom terus kasih margin bottom 100 dp, jadi dia tepat berada di mulai game kayak gitu. Ininya udah sama. Oke. Text size-nya 18. Oke, udah sama. Nah, di sini kita buat dia tuh menghilang dulu dengan visibility gone. Nah, kalau udah desainnya kita desain di activity main XML, baru kita ke main activity. Nah, di main activity ini nggak banyak hal yang harus kita inisialisasi, cuma 3 sesuai yang ada di activity XML-nya. Ini bisa kita hapus dulu. Terus edge to ininya juga bisa kita hapus. Nah, ini kalau kita udah inisialisasikan baru kita panggil dalamnya. Nah, di sini kita buat dulu screen orientation-nya landscape. Caranya kayak gini. Set request orientation activity info.screen orientation landscape. Ini biarin. Terus kita panggil dulu view by ID dari 3 ini. Oke, game view belum kita kasih ID, lupa, sorry. Game view. Ini game view. Kita lihat error, kasih aja itu missing plate. Terus kita bikin ini untuk game view restart button dari sini tadi. Terus ketika start button dan restart buttonnya ditekan, maka akan memulai game. Start buttonnya akan menghilang. Terus ketika restart buttonnya dimulai, akan merestart game dan restart buttonnya akan menghilang. Seperti itu. Nah, ini udah, kalau udah gini udah bisa kita running. Oke, kita coba running di device kita. Ini, oke, kita coba running. Oke, kita tunggu. Nah, ini aplikasinya udah running. Oke. Nah, ini dia. Wait, right. Oke. Nih, aduh, ketekan lagi. Ini bisa kita keluarin dulu. Nah, ini gamenya. Nah, ini gamenya, mulai game seperti yang kita buat tadi di tengah. Dan ini gamenya. Oke, lumayan nge-lag ya. Delay antara HP dengan ininya. Tapi kalian bisa lihat ini game berfungsi. Game over. Kita coba mainin di sini aja ya, di HP-nya kan. Nih, dia jadi dari pelan. Tuh, dan obstacle-nya pindah-pindah di atas. Itu nylonnya lagi terbang. Oke, kecepatannya slow banget. Nanti dia akan naik. Nah, semakin cepat. Nih, semakin cepat. Oke, kita lihat kita bisa dapat berapa. Oke, we look. Ini 1000 makin cepat. Oke, makin cepat. Oke, makin cepat di 1500. Oke, 2000. Oke, game over. So, ya, gitu gamenya. Gitu gamenya. Kalau kalian lagi gabut ya, kalian bisa buat game ini. Dan ya, mungkin segitu tutorial untuk hari ini. Apabila semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kalau kalian mau shortcode untuk semua videoku, kalian bisa shortcode untuk semua project yang pernah aku buat di videoku, kalian bisa berlangganan hanya dengan 50.000. Kalian udah bisa ngakses semua shortcode yang pernah aku buat. Itu ada sekitaran sekarang udah sekitar 60 shortcode. Dan ya, that's it.
Don't forget to like, comment, dan subscribe. Ya, be yourself and stay classy.